Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kabar baik kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Eti dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar KD 3.2 memahami makna Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. KD 4.2 menyajikan arti dan bukti sederhana asma Allah Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah mendengar bagaimana cerita tentang Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan karena merasa dirinya sangat hebat? Raja Fir'aun dari Mesir itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya, menyembah dirinya seperti Tuhan. Anak-anak, pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun Fir'aun menentangnya. Bahkan Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Namun dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah akhirnya terbelah dua menjadi jalan dan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang Fir'aun dan pasukannya mengejar. Saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam dan berada di tengah Laut Merah. Nah, akhirnya Fir'aun, sang raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan, akhirnya binasa di tengah Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah. Nah, anak-anak, dengan cerita Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan akhirnya tenggelam di Laut Merah tadi, ini membuktikan bahwa Allah adalah Maha Merajai. Allah memiliki sifat Al-Malik yang artinya Maha Merajai, merajai segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan memutuskan kepentingan dan seluruh makhluk hidup dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Nama Al-Malik mencakup seluruh sifat keagungan, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah. Artinya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Allah mewujudkan ketentuannya melalui pahala dan siksa. Contohnya, jabatan, kekuasaan, kewenangan, kedudukan, dan kemuliaan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, sedangkan kekuasaan manusia sangat terbatas. Cara menerapkan nama Allah Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikaplah peduli dan bekerja sama dengan orang lain. 2. Jika kita memiliki kekuasaan atau jabatan, bersikaplah peduli terhadap orang lain. 3. Saling menghormati antara sesama dan menjalin kerjasama dengan orang lain. Asma Allah yang berikutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menandingi dan abadi hingga kelak hari kiamat.
Sebagai manusia, kita tidak boleh sombong karena segala kelebihan kita merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaan dan kelebihan manusia hendaknya dipergunakan untuk menambah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli kepada yang lemah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1 yang menyebutkan nama Al-Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Artinya, telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hasyr ayat 1. Bagaimana cara meneladani Al-Aziz? Meneladani Al-Aziz yaitu dengan cara senantiasa peduli terhadap orang yang lemah dan membutuhkan. Tidak boleh berputus asa dalam menghadapi masalah, tidak menggunakan kekuatan untuk menyakiti dan mencelakai orang lain, dan selalu bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Yang berikutnya adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang suci dari sifat cacat dan cela. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Qudus karena terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Kesempurnaan yang dimiliki Allah tidak seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qudus disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bagaimana cara meneladani Al-Qudus? Cara meneladani Al-Qudus antara lain membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang buruk dan hina. Tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berburuk sangka kepada orang lain. Tidak melakukan hal yang tercela. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari sifat khianat. Nah, anak-anak, demikian materi yang Ustazah berikan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukron, arigato, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.